Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa bertemu di dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat di dalamnya dan orang-orang yang selalu memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari agama Islam di masjid yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita di malam hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama membaca dan mentadabburi serta memahami tafsir dua ayat yang ada di dalam surah Al-Hajj. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-36 dan yang kedua adalah yang ke-37. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan membaca ayatnya. Kemudian kita akan membaca tafsir para ulama terkait dengan dua ayat tersebut. Dua ayat ini, jamaah yang berbahagia, sangat erat hubungannya dengan hari-hari yang sedang kita lalui, terkhusus terkait dengan ibadah kurban yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan melaluinya bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Baik, saya artikan dulu ayat di dalam surah Al-Hajj ke-36 dan ke-37, baru kemudian kita akan membaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya kurang lebih wal budna, dan onta kami jadikan untuk kalian semua sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam onta tersebut terdapat kebaikan. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah, sebutlah oleh kalian semua nama Allah ketika akan menyembelih binatang onta tersebut. Lalu ketika onta itu sudah disembelih dan tersungkur di atas permukaan bumi itu, silahkan kalian makan, dan silahkan kalian berikan makan kepada orang fakir dan orang yang membutuhkan. Begitulah kami memberikan itu semua untuk kalian agar kalian itu bersyukur. Lalu di dalam ayat yang ke-37 Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil dan menerima darah-darah yang terkucur dan daging yang terpotong di dalam kurban, tetapi yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan di dalam hati kalian. Begitulah Allah memberikan itu semua untuk kalian, sehingga kalian mensyukuri dan mengagungkan nama Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian dari
dan bergembiralah orang-orang yang baik. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, itu kurang lebih makna dari dua ayat yang tadi kami baca. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan tafsir yang sangat bagus terhadap dua ayat tersebut. Sangat membantu kita di dalam memahami dua ayat tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala mumtannan 'ala ibadi fima khalaqa lahum minal budni wa ja'alaha min sya'airi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya di dalam apa yang Allah ciptakan untuk mereka dari binatang-binatang ternak. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini disebutkan al-budun. Al-budun itu secara lughah maknanya adalah unta. Sebagian para ulama mereka memasukkan sapi di dalam kategori al-budun. Namun ini terjadi silang pendapat di kalangan ulama tafsir. Namun masuknya unta di dalam lafaz al-budun ini disepakati oleh seluruh ulama tafsir. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, dan Allah menjadikan unta-unta tersebut dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa huwa annahu ja'alaha tuhda ila baitihil haram. Yaitu ketika Allah menjadikan unta tersebut ditarik, dibawa, dituntun kepada Baitullah Al-Haram sebagai haji bagi orang-orang yang mereka itu melakukan ibadah haji. Bal hiya afdalu ma yuhda. Dan unta adalah binatang yang paling utama untuk dijadikan sebagai kurban. Jemaah yang dimuliakan Allah, terjadi pembahasan di dalam permasalahan fikih. Saya rasa para hadirin pernah membaca dan pernah mendengar tentang binatang apa yang paling utama untuk dijadikan sebagai kurban. Namun dari sekian banyak pendapat ulama, yang paling afdal adalah pertama unta, satu ekor penuh. Setelah itu adalah sapi, satu ekor penuh. Setelah itu adalah kambing, tentunya untuk satu ekor, tidak bisa dibagi. Baru setelah itu 1/7 dari unta, dan setelahnya 1/7 dari sapi. Ini yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Dan di sini Imam Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang disebutkan jumhur, bahwa unta adalah kurban yang paling utama. Baik, ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan terkait dengan ayat Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, kata beliau al-baqarah wal ba'ir. Beliau memasukkan dua dari jenis binatang ternak di dalam lafaz al-budn, sapi dan unta. Tapi kata beliau, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Sa'id bin Musayyab dan Hasan al-Basri. Lalu beliau menukil ucapan Mujahid rahimahullah, wa innamal budnu minal ibil. Setelah beliau menyebutkan para sahabat dan sebagian ulama tafsir yang bertafsirkan al-budn, sapi dan unta, beliau menukil ucapan Mujahid, salah satu dari murid Ibnu Abbas yang sangat pandai di dalam tafsir. Al-Imam Mujahid mentafsirkan budn dengan unta. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, wa amma itlaqul badana hadal ba'ir fa muttafaq alaih. Kalau unta dinamakan al-budna di dalam ayat di atas, ini disepakati oleh ulama. Wa ikhtalafu fi sihhati itlaqil badana 'ala al-baqar ala qawl. Sedangkan apakah sapi dikatakan budn sebagaimana di ayat di atas? Terjadi perselisihan ulama menjadi dua pendapat. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, asahhuhuma annahu yutlaqu 'alaiha dzalika syar'a. Tetapi yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah, sapi termasuk dari
al-budun. Sebagaimana itu disebutkan di dalam hadis. Baik, kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma jumhurul ulama ala annahu tujzibul badana an sab'ah wal baqar an sab'ah." Kata beliau, kebanyakan para ulama mereka memilih bahwa onta dan sapi di dalam kurban itu boleh dibagi menjadi 7 bagian. Lalu kata beliau, kama thabata bihi hadits inda Muslim min riwayat Jabir bin Abdullah. Sebagaimana ini sabit di dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashtarika fil adahi al-badanatu fi sab'ah. Nabi menyuruh kami, kata Jabir, untuk boleh berserikat di dalam binatang badanan dari apa? Onta dan sapi. 7 orang. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini faedah yang bagus yang kita ambil dari tafsir beliau rahimahullah taala. Kemudian Allah mengatakan lakum fiha khair. Di dalam onta itu ada kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat thawabun fid daril akhirah. Ketika seorang menjadikan onta sebagai ibadah kurban, di dalamnya terdapat pahala untuk nanti di yaumul akhirah. Lalu beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang dia itu berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir juga mentafsirkan khair dengan ajr wa manafi'. Di dalam kurban itu ada pahala dan ada manfaat. Dan ini akan kita saksikan manakala adanya kurban itu termanage dengan baik. Kemana disalurkan, kepada siapa diarahkan, ketika tersusun rapi, benar-benar kita akan mendapatkan manfaat yang sangat baik. Namun, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ucapan sebagian ulama tafsir yang lain seperti Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dan selain beliau dari kalangan ulama tafsir, kebaikan onta itu bukan ketika dijadikan kurban. Ketika tidak dijadikan sebagai kurban, onta itu juga terdapat kebaikan yang sangat banyak. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yanzuru ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat ila akhir. Allah menyuruh kita untuk melihat penciptaan onta. Siapa yang bisa menyebutkan para jamaah yang dimuliakan Allah kelebihan binatang onta daripada binatang-binatang yang lain? Dari binatang mana? Mungkin ada yang pernah membaca, ada yang tahu? Ya, menyimpan air. Onta itu jamaah yang dimuliakan Allah bisa menjadi teman musafir yang paling baik karena dia bisa menyimpan air. Apakah untuk dirinya sendiri atau untuk yang lain? Ada. Ini satu. Ada satu lagi kelebihan onta yang Allah berikan di dalamnya. Ada yang bisa disebutkan? Ya. Untuk kendaraan tentunya jelas. Onta untuk kendaraan, tetapi ada keistimewaan untuk onta itu. Yang ini ada hubungannya dengan hukum permasalahan luqatah, barang temuan. Onta itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ditemukan di tengah padang pasir itu tidak boleh diambil. Kenapa? Karena onta itu Allah berikan healing dan firasat untuk bisa kembali ke rumahnya sendiri. Ini onta. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang barang temuan onta, kata Nabi, mana kawalaha? Apa urusan kamu dengan onta? Biarkan dia akan mengambil air, makan, minum, dan akan kembali kepada rumahnya sendiri. Baik, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam onta terdapat kebaikan. Lakum fiha khair. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, fadhkuru
smallahi 'alaiha shawab, maka kalian sebutlah nama Allah ketika akan menyembelih unta itu shawab. Makna shawab adalah, kata Imam Ibnu Katsir, ay mu'allaqatan qiyaman. Jadi kalau ingin menyembelih unta itu dianjurkan dan diutamakan dalam keadaan berdiri untanya, dan dalam keadaan terikat salah satu kakinya. Saya rasa para hadirin mungkin pernah melihat ya, secara langsung atau di YouTube atau di mana, tata cara penyembelihan unta. Di dalam syariat Islam ini ada dua metode penyembelihan. Pertama adalah an-nahr, kedua adalah ad-dzabh. An-nahr itu jamaah yang dimuliakan Allah, dianjurkan dan terkhusus untuk unta. Caranya dengan nahr. Kalau dzabh itu untuk sapi dan kambing. Di dalam ayat ini Allah sedang berbicara tentang unta. Makanya Allah mengatakan shawab. Makna shawab adalah berdiri. Jadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebutkan bahwa sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu di dalam menyembelih unta itu dijatuhkan. Lalu ini ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disuruh untuk berdiri. Saya pernah melihat tata cara penyembelihan unta. Sebagian mereka mengikat kaki kanan yang belakang, sebagian mereka mengikat kaki kanan yang depan, atau kaki kiri belakang, atau kaki kiri yang depan. Salah satu dari empat kakinya diikat. Apakah diikat dengan tongkat, apakah ditekuk, diikat, gitu. Kemudian tukang potong ini membawa pisau, diputus urat leher dan darah yang ada di sini. Misalkan ini leher di bawah sini, ditusuk ininya sehingga darah akan keluar banyak, dan dengan sendirinya unta tersebut akan jatuh. Begitu. Ini yang afdal ketika seorang menyembelih unta. Tentunya ini teori yang tidak mungkin ya, atau Allah alam di saat ini tidak tergambar di gambaran kita warga Indonesia, karena nggak ada orang makan unta. Begitu. Tetapi ini perlu kita ketahui, karena suatu saat barangkali Allah mudahkan kita untuk ke Baitullahil Haram, tinggal di sana, kemudian suatu saat kita akan menyembelih seekor unta. Baik, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsir makna shawab, yaitu mu'allaqatan qiyaman, terikat dalam keadaan berdiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam permasalahan sapi dan kambing itu tidak dianjurkan seperti itu. Dianjurkan dzabh. Dzabh adalah ditidurkan binatangnya kemudian disembelih. Sebagaimana kita semua lihat kaum muslimin melakukan tata cara penyembelihan. Ini namanya dzabh menurut bahasa Arab. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan sebuah hadis yang sahih terkait dengan sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menyembelih. Yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bismillah, Allahu Akbar. Ini yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan Allahumma hada minni wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad. Ini dianjurkan bagi seorang yang dia akan menyembelih untuk membaca itu. Dari sini faedah terkait dengan masalah fikih keluar sedikit. Disunahkan untuk seseorang menyebutkan nama-nama mereka yang berkurang. Begitu. Dan juga disunahkan untuk bertakbir. Namun kata-kata bismillah itu bukan sunnah, tetapi wajib. Harus dilafazkan
dan tidak boleh di dalam hati, karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan engkau makan sesuatu yang disembelih tidak disebut di dalamnya nama Allah. Dikatakan disebut, dilafadzkan. Begitu kata ulama tafsir. Maka tidak sah penyembelihan seorang yang meniatkan di dalam hati kata-kata bismillah. Seandainya lupa, terjadi perselisihan ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh dimakan dagingnya, dan sebagian mengatakan boleh, tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, tidak boleh untuk dimakan walaupun lupa. Makanya ini penting bagi mereka yang melihat kurban untuk diingatkan tukang potongnya. Jangan sampai lupa menyebut nama Allah. Kalau takbir dan menyebut nama-nama itu sunnah, tidak jadi masalah kalau tidak tersebut. Tetapi kalau bismillah ini harus disebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fa idza wajabat junubuha. Ketika sudah jatuh tubuhnya. Kata Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abi Najih an-Mujahid, yakni saqatat ila al-ardi. Kata Ibnu Abi Najih dari Mujahid, onta ini jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi. Kata Ibnu Abbas, ay yakni nafarat. Ketika sudah dipotong, dinafar, jatuh ontanya ke bawah. Fa idza wajabat junubuha yakni matat. Onta itu sudah meninggal. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadzal qaul huwa murad Ibnu Abbas wa Mujahid. Jadi Ibnu Abbas dan Mujahid mentafsirkan ayat wajabat junubuha yakni mata. Kalau sudah meninggal, benar-benar meninggal. Apa faedah yang kita ambil jamaah yang berbahagia? Kita simak bersama ucapan Ibnu Katsir di sini. Qala fa innahu la yajuz al-aqlu min al-badanah idza nuhirat hatta tamuta wa tabruda harakatuha. Kata beliau, tidak boleh dimakan binatang kurban yang sudah disembelih sampai benar-benar mati dan benar-benar dingin gerakannya, maksudnya tidak bergerakannya. Ini diantara adab seseorang ketika dia itu menyembelih binatang kurban. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Shaddad bin Aus, kata beliau, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihah. Allah menetapkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, baiklah di dalam menyembelih. Kalau kalian membunuh, baiklah di dalam membunuh. Silakan engkau menajamkan pisau dan silakan engkau merelakan binatang kurban itu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kebiasaan kita di sini setelah sapi itu dipotong, kita biarkan sampai mati. Baru kemudian kita putus kepalanya. Tapi sebuah pertanyaan, sudut pandang yang berbeda terhadap sebagian orang di daerah Timur Tengah. Mereka itu kalau menyembelih, jemaah yang dimuliakan Allah, setelah dipotong ininya, lehernya, langsung mereka patahkan tulangnya. Mana kira-kira yang lebih enak bagi binatang yang dikurban itu? Kira-kira saja, karena ya tentunya kita nggak tahu ya. Tapi kira-kira mana yang lebih enak? Yang lebih rehat? Yang lebih cepat dia itu berhenti? Tentunya kalau yang lebih cepat dia mati ketika dipatahkan tulangnya. Karena saya pernah diskusi panjang sama tukang jaga yang ada di sana. Kenapa kamu seperti ini? Di negeri saya itu, kalau mereka potong, tapi kalau sudah mati baru dipatahkan tulangnya. Marah mereka, enggak, kayak gini sudah yang betul. Patahkan langsung tulangnya, baru kemudian dibiarkan, itu tidak lama pasti akan cepat berhenti gerakannya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini dan itu, ini semua adalah perbedaan biasa, yang semuanya maksudnya adalah agar cepat berhenti diam binatang tersebut. Dan jangan terburu-buru jamaah yang dimuliakan Allah untuk memotong-potong daging selama itu masih hidup. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang disebutkan oleh para ulama di dalam
metode dan tata cara berkurban, ya, disebutkan agar tidak dipotong-potong semua anggota binatang tersebut sampai benar-benar mati. Kalau masih hidup, lalu kita potong, yang kita potong itu namanya apa? Bangkai. Ya. Kalau binatang itu masih hidup, lalu kita potong kaki satu bagian depan, kaki satu bagian depan itu bangkai. Karena Nabi SAW mengatakan, "Makutira min bahimatin wa hiya hayyah fa hiya bainah." Apa yang diputus dari binatang kurban dalam keadaan dia masih hidup, maka yang diputus itu adalah bangkai. Kita tunggu. Termasuk jamaah yang dimuliakan Allah, untuk tukang potong, jangan terlalu lama mengikat kepala sapi di pohon ataukah di tempat yang untuk disembelih. Kasihan, ya. Makanya begitu, lidahnya begitu, baru kita tunggu macam-macam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang menurut para ulama tidak dianjurkan. Baik. Fa'idza wajaba junubuha, lalu Allah mengatakan faqulu minha wa aqbilu al-qani aw al-mawt. Setelah meninggal, mati, dipotong-potong semuanya, kata Allah, makanlah dari binatang tersebut dan berikan makan kepada qani dan kepada mu'ta. Sebelum kita membahas apa itu qani, apa itu mu'ta, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah faedah di dalam firman Allah, faqulu biha. Di sini Allah mengatakan kulu. Di dalam ilmu nahwu jamaah yang dimuliakan Allah, kulu itu artinya apa? Makanlah, perintah. Dan secara kaidah usuliyah, perintah di dalam Al-Quran dan hadis, baik dari Allah atau dari Rasulnya, menunjukkan hukum wajib. Begitu ya. Allah menyuruh kita salat, menyuruh kita zakat, berarti salat dan zakat wajib. Lah, apakah hukumnya wajib kita memakan binatang kurban? Ini kan kita disuruh makan. Fakulu minha, makanlah dari binatang itu. Makanya Ibnu Katsir di sini beliau menyebutkan, berkata sebagian salaf, yang dimaksud dengan fakulu minha ay amru ibahah, perintah tetapi memberikan makna mubah. Lalu kata beliau, berkata Imam Malik, yustahabbu dzalik, bukan mubah tetapi sunnah. Wa qala ghairu, selain dari Imam Malik dan selain dari sebagian ulama, mereka mengatakan yajib. Wa huwa wajibun li ba'd Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa memakan dari binatang kurban itu wajib. Karena Allah mengatakan kulu, makan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang betul dari tiga pendapat tersebut? Al-Imam Ibnu Katsir merajihkan bahwa memakan binatang kurban adalah mustahab, disunahkan. Kenapa hadirin tidak dihukumi wajib? Karena ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang mengeluarkan dari hukum asal wajib menjadi sunnah. Itu apa? Keadaan masyarakat di kala itu, keadaan orang yang mungkin mereka tidak sanggup memakan daging kambing, yang ini akan memudaratkan diri mereka, maka dari wajib menjadi sunnah. Namun hadirin, apakah itu wajib ataukah itu sunnah ataukah itu mubah? Saya rasa secara kenyataan di dalam perselisihan tersebut tidak ada akar dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Kita semua memakan dari binatang kurban dan kita kurbankan. Namun yang perlu kita ketahui, bukan sesuatu yang aib kalau kita memakan binatang kurban yang kita sembelih. Begitu. Walaupun menyembelih dalam bentuk nada, tetap boleh dia memakan. Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, qala waqtalafu fil murad bil qani' wal mu'ta. Terjadi perselisihan pendapat yang dimaksud dengan qani' dan mu'ta. Kata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud qani' al-mustaghni bima u'tiyathu wa huwa fi baitihi, wal mu'tar alladhi yata'arrad la wa yad'u bi an tu'tiyahu min al-lahmi wa la yas'al. Qani', kata Ibnu Abbas, adalah seorang yang dia merasa cukup. Dia tidak butuh dengan daging yang ada. Dia tidak
Mustaghni, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan. Jadi diberikan terima, tidak juga tidak apa. Ini qani'. Sedangkan mu'tar adalah orang yang dia datang ke tempat pemotongan dan menampakkan ingin mendapatkan, tetapi dia tidak minta. Ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini juga dikatakan oleh Mujahid dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Baik. Di dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, beliau memaknakan qani' dengan al-muta'affif, mirip orang yang dia menjaga kehormatan, tidak meminta. Dia melihat kalau dikasih diterima, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sedangkan al-mu'tar adalah orang yang meminta. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menunjukkan bahwa al-qani' adalah orang yang meminta. Li'annahu man aqna'a biyadihi idza rafa'aha lis-su'al. Ibnu Katsir merujukkan pendapat al-Imam Ibnu Jarir yang mentafsirkan qani' dengan orang yang meminta. Sedangkan mu'tar adalah alladhi yata'arrad li aklil lahmi, orang yang datang ke pemotongan dan ingin memakan binatang kurban. Baik, sehingga dari semua pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau lebih memilih apa yang tadi saya sebutkan. Qani' adalah orang yang meminta binatang kurban itu, sedangkan mu'tar adalah orang yang tidak meminta tetapi mau untuk diberi. Namun, hadirin, kita tidak boleh menutup mata dari tafsir yang dinukil dari Ibnu Abbas, karena ini juga disebutkan oleh sekian banyak ulama tafsir tentang bolehnya seorang yang dia kaya menerima binatang kurban. Boleh. Tidak hanya fakir dan miskin, tetapi orang kaya juga boleh. Berdasarkan dengan tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka kata beliau, wa qad ihtajja bi hadhihi al-ayat al-karimah man dhahaba min al-ulama ila anna al-udhiyata tujzza thalathata ajza. Fa thuluthun li sahibiha yaqulu wa thuluthun yahdihi li ashabihi wa thuluthun yatasaddaq bihi al-fuqara. Ayat di atas kata Ibnu Katsir dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa binatang kurban itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan kepada orang yang dia sukai, dan sepertiga dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Baik, ini karena Allah mengatakan fakulu minha, makan satu. Wa at'imul qani', berikan kepada orang yang meminta, orang butuh. Wal mu'tar, orang yang tidak butuh tetapi mereka mau untuk dibagi. Baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tafsir firman Allah taala faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian Allah mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami berikan ini semua untuk kalian agar kalian itu bersyukur. Yakni kata beliau, yaqulu ta'ala min ajli hadza ay dhallalnaha lakum wa ja'alnaha munqadatan lakum khatihah. In syi'tum rakibtum wa in syi'tum halabtum wa in syi'tum dzabahtum. Artinya unta ini Allah berikan kepada kita semua potensi bisa. Kalau kalian ingin dinaiki, bisa jadi kendaraan. Kalian ingin diperah susunya, kalian bisa perah susunya. Bahkan unta itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bisa kita manfaatkan sebagai obat katanya. Air kencingnya. Ini obat yang mujarab sekali. Dulu ada teman-teman sakit. Sakitnya itu liver. Ya, namanya daerah jauh dari perkotaan, diobati ala kadarnya. Lama tidak sembuh-sembuh. Subhanallah, ada orang kampung di situ membawa satu botol berwarna kuning. Maaf ya, apa ini? Kencing unta. Kaget kita semuanya. Namun ketika diminum, dia tentunya minum sambil tutup hidung ya, karena baunya subhanallah luar biasa. Allah berikan kesembuhan dalam waktu cepat. Coba lihat. Dan saya rasa para jamaah pernah membaca kisah orang-orang yang mereka datang dari pelosok yang sakit. Lalu Nabi menyuruh mereka meminum susu onta dan air kencing onta sehingga mereka sembuh, bahkan gemuk mereka itu.
Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau engkau juga mau, silakan sembelih onta tersebut. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu apa cukup waktunya untuk saya sambung satu ayat lagi. Saya rasa sudah mau isya. Baik. Kalau begitu, insyaallah kita baca sedikit saja terkait dengan tafsir la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah mensyariatkan bagi kalian semua penyembelihan binatang onta tersebut, apakah sebagai kurban atau sebagai hadiah, agar kalian mengingat ketika menyembelih bahwa Allah tidak menginginkan dari itu semua daging atau darah. Yang akan Allah lihat dari itu semua adalah ketakwaan yang ada di dalam diri seseorang. Karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh terhadap selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di zaman jahiliyah kata Ibnu Katsir, kalau mereka menyembelih binatang, mereka menjadikan sebagian daging kurban itu diletakkan di tangan. Kemudian darah yang terkucur dari binatang kurban itu ditampuk dan disebar. Begitu. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Dan ini kebiasaan hadirin yang dimuliakan Allah yang dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Allah tidak menerima dari kalian daging atau darah yang terkucurkan. Yang akan Allah lihat adalah ketakwaan dari kalian. Begitulah Allah berikan ini semua agar kalian mengagungkan nama Allah terhadap petunjuk yang Allah berikan kepada kalian dan bergembiralah orang yang baik. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan takbir, disunahkan untuk seorang bertakbir ketika memasuki hari Arafah. Subuh dari hari Arafah dia sudah disunahkan untuk bertakbir. Dan ini terus sampai akhir hari tasyrik. Akhir tanggal 13, 11, 12, 13 ini adalah hari tasyrik. Hari ke-13 maghribnya baru kita berhenti di dalam takbir. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam melewati hari raya Idul Adha yang akan beberapa saat lagi kita jalani bersama-sama sebagai hari makan, hari minum dan hari berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang berbahagia, saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita di malam hari ini terkait tafsir surah Al-Hajj ayat 36 dan 37. Dan seperti biasanya sebelum saya tutup sambil menunggu waktu salat Isya, barangkali ada di antara para hadirin yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan, saya silakan. Kita ada yang ditanyakan dari para hadirin? Silakan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban ini mungkin secara biasanya masa baik, ada yang tidak bisa menebas. Tadi kita sadar bahwa al-badan Wujud. itu mungkin lebih kepada mungkin ada hadis lain yang misalnya menunjukkan juga keutamaan di kibas atau binatang yang berbentuk kambing. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mengingat sunnah kurban, kita ingat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kurban waktu itu akan menyembelih anaknya diganti oleh Allah dengan seekor kabsh, seekor kambing. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah menunjukkan keutamaan seorang berkurban dengan kambing. Karena Allah memilih untuk mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Namun itu dikala ini, setelah datang syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan unta itu lebih utama dari seekor kambing. Tetapi ingat jemaah yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkurban dengan seekor kambing, bahkan 2 ekor. Ya,
Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn amlahain aqrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih berkurban dengan 2 ekor kambing yang indah yang memiliki tanda. Ini kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban dengan unta. Bahkan pernah beliau di dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Muslim, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 unta. Dengan tangan sendiri. Begitu. Sehingga Allah Ta'ala bisa tetap unta memiliki urutan pertama, walaupun kambing juga memiliki keutamaan yang besar di dalam soal berkurban. Makanya dia lebih utama dari 1/7 unta atas 1/7 sapi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berhubung waktu sudah habis, saya tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.